Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nah, renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 11 November 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Tema hidup kudus dalam firman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup manusia di dunia merupakan sebuah perjalanan yang sangat singkat dan tidak akan kekal. Maka apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan masa depan kehidupan ini? Ada dua pilihan tentunya, hidup di dalam kematian atau di dalam kebinasaan dan hidup kekal. Ketika memilih kehidupan dalam kematian, tentunya kita akan masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya dan tidak hanya sementara, karena di dalam kematian kehidupan yang kita punya tidak akan pernah berujung. Dan yang menjadi masalah adalah di balik kematian itu setiap orang akan menerima bagian dari apa yang selama ini dilakukannya selama hidup di dunia. Untuk apa menikmati hidup di dunia dengan segala kesenangannya yang hanya sementara, setelah itu menerima kehinaan dan kengerian yang kekal di dalam kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa penderitaanlah yang akan dialami ketika masuk ke dalam kematian, maka mempersiapkan diri dengan benar dan hidup dalam kekudusan Allah agar beroleh hidup yang kekal adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Jikalau saat ini sebagai orang yang percaya kita tidak bersegera mempersiapkan diri untuk hidup di balik kematian, itu berarti kita tidak mencintai hidup kekal. Ini akan terlihat dari kehidupan sehari-harinya yang lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Orang-orang seperti inilah yang tidak mencintai hidup kekal. Kasih karunia yang daripada Tuhan yang memberikan anugerah dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Benarlah jika memang kita dibebaskan oleh Allah dengan anugerah keselamatan melalui Yesus. Namun bukan berarti kita terbebas dan selamat lantas dalam melakukan dosa lagi. Pola pikir inilah yang salah dan secara turun-temurun diwariskan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus kita sadari bahwa setelah menerima keselamatan, maka kita harus hidup di dalam kekudusan Allah. Inilah keinginan Allah untuk kita melalui firman-Nya, bahwa kita harus hidup kudus sama halnya seperti Allah yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuntun kami Tuhan untuk mempersiapkan diri agar di ujung hidup kami di dunia ini, kami dapat menerima kehidupan kekal, bukan menerima kematian kekal. Sebagai orang percaya, kami rindu supaya kami hidup di dalam kekudusan Allah, sebab Allah adalah kudus. Kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan untuk tetap hidup kudus dan menjadikan firman Allah sebagai
makanan rohani kami di setiap saat, dan tetap memelihara kemurnian iman serta pertumbuhan kekuatan rohani bagi setiap kami orang percaya untuk tetap hidup kudus seperti halnya Allah adalah kudus. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Lawat dan limpahi mereka dengan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera Allah. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang, dan yang bersedih kiranya Tuhan hibur. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berserah kepadamu dalam segala kondisi yang kami alami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.